Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya, apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, buatan tangan Allah,
Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Kenneth Peterson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tanggal 12 Juli tahun 2022, para ilmuwan menantikan dirilisnya gambar-gambar pertama dari kedalaman ruang angkasa yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa James Webb versi terbaru. Teleskop canggih itu dapat menelusuri alam semesta lebih jauh daripada yang pernah dilihat umat manusia sebelumnya. Tiba-tiba muncul sebuah gambar yang memukau. Pemandangan ruang angkasa beraneka warna dari nebula Carina, dalam tampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebagai tanggapannya, seorang astronom NASA mengutip Carl Sagan, seorang ateis terkenal, di suatu tempat, sesuatu yang luar biasa sedang menanti. Terkadang orang dapat memandang Allah, tetapi tidak melihatnya. Akan tetapi, Daud sang pemazmur memandang langit dan tahu persis apa yang dilihatnya. Keagunganmu mengatasi langit. Sagan benar ketika berkata bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menanti. Tetapi ia gagal untuk menyadari apa yang jelas-jelas dipahami oleh Daud. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Ketika melihat gambar-gambar dari kedalaman ruang angkasa, kita sungguh terkagum. Bukan karena teknologinya, melainkan karena kita sedang menyaksikan buatan tangan Allah. Kita takjub karena di tengah luasnya ciptaan Allah, Dia menjadikan kita berkuasa atas buatan tangan-Nya. Memang, sesuatu yang luar biasa sedang menanti, yaitu Allah, yang menanti-nantikan saatnya membawa orang percaya pulang kepadanya saat Yesus datang kembali. Itulah gambaran paling menakjubkan dari semua gambar yang ada. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang Anda pikirkan saat melihat gambar-gambar dari kedalaman ruang angkasa? Bagaimana gambar-gambar tersebut memberikan Anda kesadaran baru tentang Allah? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Keterangan pembuka dari Mazmur 8 menyatakan bahwa pemazmur Daud menggubah himne ini untuk dinyanyikan dalam ibadah di bait suci. Kemungkinan gitar adalah sejenis alat musik berdawai, seperti gitar, atau suatu aransemen musik. Menurut para ahli, Daud tergugah untuk menulis lagu pujian tersebut ketika sebagai seorang anak gembala, ia melihat bintang-bintang di langit malam. Hal itu juga menjelaskan mengapa ia tidak menyebutkan matahari atau awan. Mazmur 8 memuji keagungan dan kemuliaan Allah sebagai pencipta, serta juga menghargai martabat dan kepentingan umat manusia sebagai mahakarya ciptaan Allah. Kemuliaan dan keagungan Tuhan. Mazmur 8 ayat 2 berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Kemuliaan dan keagungan Tuhan dapat dirasakan dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Pemazmur menggambarkan rasa kekaguman kepada Allah yang besar, agung, dahsyat. Dalam mazmur ini, pemazmur mengungkapkan penghormatan Allah yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada manusia yang begitu rendah. Allah begitu menghargai keberadaan manusia. Bagi Allah manusia begitu berharga di matanya. Dengan penghargaan yang luar biasa ini, pemazmur mengajak agar manusia bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Manusia harus memuliakan Tuhan. Segala yang bernafas harus memuji Allah. Pujian dan penyembahan pemazmur didasarkan atas pengalaman pribadi pemazmur. Ini bukan basa-basi, tapi keluar dari dalam hati yang terdalam.
sehingga ia bisa menuliskan banyak sekali mazmur. Jadi, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, ia baru bisa menghargai ciptaan Allah yang begitu berharga. Mengapa pemazmur bisa memuji Tuhan? Karena di dalam hatinya ada kekaguman. Kekaguman itu mendorong orang itu untuk mengekspresikan kekagumannya kepada yang dikagumi. Orang mengagumi artis dan menyatakan dengan histeris, kita pun harus menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan melalui karya dan perbuatan nyata kita. Kita memuji dan memuliakan keagungan Tuhan melalui tutur kata dan pola tindak dan laku kita yang baik terhadap sesama manusia dan terlebih kepada Allah. Kapan terakhir kali kita merasa kagum? Apa yang kita kagumi? Apakah kita mengagumi Allah dan ciptaannya, pemberinya atau pemberiannya, sumbernya atau berkatnya? Apa yang dikagumi Allah? Manusia, bahkan bayi. Tanda bahwa kita kagum pada Allah adalah 3 hal: waktu, pujian, dan kepemilikan. Apakah kita memberikan waktu pada Tuhan? Daud berkata bahwa 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Apakah kita memberikan pujian kepada Tuhan? Apakah kita sadar bahwa segala sesuatu, termasuk diri kita, adalah milik Tuhan dan rela bila Tuhan mau memakai miliknya untuk kemuliaannya? Apakah kita mau melayaninya? Apakah kita hanya bergantung pada orang tertentu untuk melayani Tuhan? Karena itu, tunjukkanlah kekaguman kita kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mengingat dan taat perintah Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 2 berkata, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Penulis kitab Petrus memberikan kita nasihat agar kita mengingat dan taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu dipahami oleh umat Israel adalah apa yang tertulis dalam kitab Pentateuch, Kejadian, Keluarga, Bilangan, Imamat dan Ulangan. Namun secara sederhana perintah Tuhan itu dipahami Dekalog, 10 perintah Tuhan. Dalam kenyataannya sekarang, terlihat bahwa adanya kecenderungan orang-orang Kristen untuk di satu sisi bersikap legalistik, di sisi lain menjadi penganut antinomianisme, atau menjadi orang yang hidupnya penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Oleh karenanya, mereka perlu ditantang kembali dengan pemahaman akan titah-titah Tuhan dalam kerangka berpikir yang baru. Orang Kristen penganut legalisme menganggap titah Tuhan harus ditaati dengan kekuatan sendiri dan menuntut orang lain melakukan praktek-praktek ketaatan yang dipaksakan dan diperberat. Ekstrim sebaliknya, orang Kristen penganut antinomianisme yang hidup bebas tanpa aturan dan ketertiban. Kehidupannya tidak disiplin sehingga tidak berbuah. Kelompok orang Kristen ini tidak memiliki integritas. Tidak ada keterpaduan antara apa yang dipercayai dengan kelakuan mereka sehari-hari. Mereka perlu memahami dengan sudut pandang yang benar terhadap titah-titah Tuhan, supaya mereka terhindar dari pemikiran dan sikap ekstrim di atas, hingga sebagai hasilnya mereka akan menjadi orang Kristen yang otentik. Orang Kristen yang dikenan dan menjadi umat kesayangan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan untuk mengingat dan menaat perintah Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus mendengarkan. Orang Kristen yang baik harus mau mendengarkan perintah Allah dan mengerti perintah itu dengan sungguh-sungguh sehingga tertanam dalam hati dan menjadi bagian dari diri. Pembelajaran ini diperoleh melalui keteraturan dalam mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab,
dengan pertolongan Roh Kudus sehingga firman Tuhan itu menjadi jelas bagi kita. Kedua, kita harus mematuhi. Pengetahuan saja tidaklah cukup. Selain mendengarkan, kita harus terus mematuhi ketetapan dan perintah Allah. Bila kita tidak menunjukkan keinginan untuk mematuhi perintah Allah, pada gilirannya, anak-anak kita juga tidak akan memiliki keinginan untuk mematuhi perintah kita sebagai orang tua. Ketiga, kita harus mengajarkan perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, perintah Tuhan itu haruslah kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mengetahui, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Kita boleh menggunakan beberapa metode mengajar mereka, seperti dengan rajin. Meskipun mengasuh anak bukanlah satu-satunya tugas orang tua dalam hidup ini, tanggung jawab ini penting dan tidak dapat diremehkan. Pendidikan anak-anak tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, ibu saja atau ayah saja, tetapi oleh kedua belah pihak, ayah dan ibu. Orang tua dapat mendidik anak usia balita dengan menanamkan nilai iman Kristen melalui kasih. Tentunya, orang tualah yang harus memberikan teladan bagaimana menyatakan kasih. Sebab anak-anak tidak akan mengerti kasih tanpa ada teladan dari orang tua. Untuk anak usia remaja memang lebih sulit, namun dapat dilakukan dengan lebih banyak mengadakan pendekatan pribadi, dengan bicara mengenai masalah khusus atau masalah yang dihadapi di luar, dengan mengemukakan contoh-contoh yang baik dan yang tidak baik, yang perlu diketahuinya. Dengan berulang-ulang, Ulangan 11 ayat 19 mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Alkitab menunjukkan bahwa mengajar bukanlah usaha yang hanya sekali dilakukan. Mengajar harus dilakukan orang tua dengan berulang-ulang siang dan malam, karena hal ini akan memudahkan anak untuk mengerti apa yang kita ajarkan. Dalam mendidik anak, seharusnya orang tua tidak hanya banyak bicara, tetapi lebih banyak memberikan teladan kepada anak. Jadi, seandainya orang tua hendak mengajarkan firman Tuhan, mereka harus terlebih dahulu menunjukkannya, memberikan contoh kepada anak. Hal ini tentunya akan lebih memudahkan orang tua dalam mengajarkan segala sesuatu kepada anak. Secara alami, pada saat kita duduk, berjalan, berbaring, dan bangun, kita harus mencari kesempatan untuk mengajar. Ibadah keluarga yang kreatif dan sesuai dengan usia anak, bersifat menyenangkan tanpa menggurui, dan tidak bertele-tele, sangat mendukung pengajaran ini selain juga membina kebersamaan. Pada dasarnya, sejak kecil anak-anak sudah bisa mengerti atau tanggap terhadap teladan yang diberikan orang tua, misalnya ketika diajarkan berdoa. Namun, ketika mereka sudah mulai lebih besar, orang tua dapat mengajarkan kesaksian hidup, hidup yang dipimpin Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan juga mengajarkan bagaimana melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang sebenarnya. Secara pribadi, tindakan seseorang memiliki dampak yang lebih besar daripada perkataannya. Hal ini mengembalikan kita kepada pasal pertama Kitab Ulangan. Pada saat orang tua mendengar, mematuhi, dan mengasihi, mereka memberi teladan kepada anak-anak mereka yang menguatkan apa yang dikatakan di rumah. Perhatikan kata, di rumah. Teman-teman sebaya dan guru adalah orang-orang yang penting. Tetapi, hal-hal terpenting dalam proses pengajaran dan mengasuh anak terjadi di rumah. Karena itu, perintah Tuhan itu perlu diingat, diajarkan, ditaati dan dilakukan sebagai buah dari pertumbuhan iman kita.
Mengapa pemazmur bertanya, apakah arti manusia sehingga kamu memperhatikannya? Ketika kita memperhatikan Mazmur 8 ayat 4 beserta ayat-ayat di sekitarnya, kita melihat bahwa pemazmur atau Raja Daud sedang memuji Tuhan karena menganugerahkan manusia kedudukan yang begitu unggul dalam ciptaannya. Beliau menulis, "Ketika aku melihat ke langitmu, hasil karya jarimu, bulan dan bintang yang telah engkau tempatkan, apakah manusia sehingga kamu memperhatikannya, dan anak manusia yang kamu sayangi?" Dalam ayat ini, kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai manusia mengacu pada kemanusiaan secara umum dan menekankan kefanaan dan kelemahan umat manusia. Ketika Daud melihat keluasan dan kemegahan alam semesta, manusia tampak kecil dan tidak berarti. Mengingat keagungan dan kekekalan bulan dan bintang yang diciptakan Tuhan, Daud bertanya-tanya, apakah arti manusia sehingga engkau, ya Tuhan, memperhitungkannya? Kemudian dia menjawab pertanyaannya sendiri. Tetapi engkau menjadikan mereka sedikit lebih rendah dari Tuhan dan memahkotai mereka dengan kemuliaan dan hormat. Engkau memberi mereka tanggung jawab atas segala sesuatu yang engkau buat dan segala sesuatunya kau letakkan di bawah kekuasaan mereka. Mengingat karya tangan Tuhan dan ciptaannya yang tidak terbatas, Daud terpesona oleh kepedulian Tuhan terhadap umat manusia dan kedudukan yang Dia berikan kepada mereka untuk memerintah atas ciptaan. Tuhan yang Maha Kuasa di alam semesta begitu peduli terhadap kita, sehingga Dia menjadikan kita hanya sedikit lebih rendah dari dirinya, atau, seperti beberapa terjemahan, dibandingkan para malaikat, dan memberi kita wewenang atas ciptaannya. Mazmur 8 ayat 4 menggemakan Kejadian 1 ayat 26 dan keputusan ketuhanan Tritunggal untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan memberi mereka otoritas atas seluruh ciptaan Allah. Kedua bagian ini menyampaikan doktrin Alkitabiah bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia untuk menjadi wakilnya di bumi dan berkuasa atas segala ciptaan dalam namanya. Dalam pikiran dan hati Tuhan, manusia adalah perhatian utamanya. Ayub melakukan pengamatan yang sama, namun dengan penekanan yang berbeda. Daripada terpikat oleh perhatian Tuhan, Ayub yang terperangkap dalam kesengsaraan dan penderitaannya berharap Tuhan membiarkan dia sendirian. Apalah arti umat manusia sehingga kamu menganggap mereka begitu penting? Sehingga kamu memberi mereka begitu banyak perhatian? Sehingga kamu menguji mereka setiap pagi dan mengujinya setiap saat? Apakah kamu tidak akan pernah berpaling dariku, atau membiarkanku sendirian meski hanya sekejap? Buku Ibrani dengan jelas menggunakan Mazmur 8 ayat 4, sebab dalam satu bagian kitab suci mengatakan, apakah arti manusia fana, atau anak manusia, yang harus engkau pelihara? Namun untuk sesaat engkau menjadikan mereka sedikit lebih rendah dari para malaikat dan memahkotai mereka dengan kemuliaan dan kehormatan. Anda memberi mereka wewenang atas segala sesuatu. Sekarang ketika dikatakan segala sesuatu itu berarti tidak ada yang tertinggal. Namun kita belum melihat semua hal berada di bawah otoritas mereka. Apa yang kita lihat adalah Yesus, yang untuk sementara diberi posisi sedikit lebih rendah dari para malaikat, dan karena Dia menderita kematian demi kita, Dia sekarang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Penulis kitab Ibrani merujuk pada bagian Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia, Tuhan yang berinkarnasi. Mazmur 8 ayat 4 digenapi dalam Yesus Kristus.
Yesus merendahkan dirinya dan menjadi manusia. Dalam pelayanannya di dunia, Dia sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebagai manusia, Dia rela mengalami penderitaan dan kematian, sama seperti kita. Namun Yesus mengecap maut bagi semua orang. Dia mengambil natur kita dan menjadi seperti kita, namun tanpa dosa dan pemberontakan yang menodai keberadaan kita. Melalui kematiannya, Yesus mematahkan kuasa kematian bagi kita, karena anak-anak Allah adalah manusia terbuat dari daging dan darah, anak juga menjadi daging dan darah. Karena hanya sebagai manusia Dia bisa mati, dan hanya dengan mati Dia bisa mematahkan kuasa iblis yang mempunyai kuasa maut. Hanya dengan cara inilah Dia dapat membebaskan semua orang yang menjalani hidup mereka sebagai budak dari rasa takut akan kematian. Yesus menjadi manusia dan mati untuk membebaskan kita dari kematian. Siapakah kita ini? Manusia belaka sehingga Tuhan Yang Maha Esa Pencipta melibatkan dirinya begitu akrab dengan kita. Apa yang kita pelajari dari pertanyaan pemazmur? Pria apakah yang kamu pedulikan padanya? Merayakan martabat dan harga diri manusia di mata Tuhan meskipun mereka tampak tidak berarti. Bahkan dalam keadaan kita yang rendah, Tuhan sangat menghormati kita, sedemikian rupa sehingga Dia memberi kita otoritas atas ciptaan. Terlebih lagi, kita belajar bahwa kita adalah pusat perhatiannya, biji mata Allah, kita adalah ciptaan dan mahakarya Tuhan, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, sehingga kita dapat melakukan hal-hal baik yang telah lama direncanakannya bagi kita. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tema ini adalah gambaran dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini bukan hanya tentang pengetahuan akan keberadaannya, tetapi juga pengalaman akan kehadirannya yang nyata dalam segala aspek kehidupan kita. Cahaya wajah Tuhan menggambarkan kasih sayang dan kehangatan ilahi yang menyinari kita. Ini mencerminkan belas kasihannya, perhatiannya, dan kepeduliannya yang tiada henti terhadap kita sebagai anak-anaknya. Cahaya wajah Tuhan adalah sumber penerangan rohani yang membawa pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan akan kebenarannya. Dalam kegelapan spiritual atau kebingungan, sinar wajah Tuhan membawa pengertian yang jelas dan arah yang benar. Cahaya wajah Tuhan juga membawa perlindungan dan kedamaian. Di dalam sinarnya, kita merasa aman dan dilindungi dari bahaya serta gangguan, serta merasakan ketenangan yang mendalam dalam hati kita. Cahaya wajah Tuhan menunjukkan panduan dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Di dalam hadiratnya, kita diberikan petunjuk dan bantuannya dalam menghadapi setiap situasi dan tantangan yang kita hadapi. Dengan demikian, cahaya wajah Tuhan menyinari kita, mencakup berbagai aspek dari hubungan kita dengan Tuhan, membawa kasih sayang, penerangan, perlindungan, panduan, kebahagiaan, transformasi, dan pertumbuhan rohani. Ini adalah ungkapan dari kehadirannya yang penuh berkat dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa pemazmur memohon agar Tuhan menyinari kita dengan wajahnya? Ada beberapa latar belakang permohonan Daud untuk Tuhan menyinari wajah kita, yakni: pertama, karena Daud mengalami kondisi kesulitan. Daud sedang menghadapi tantangan atau kesulitan yang membuatnya merasa gelap dan putus asa. Dalam kegelapan itu, ia berharap agar Tuhan menyinari wajahnya, menunjukkan kehadirannya, dan memberikan penghiburan serta petunjuk. Kedua, karena Daud kekurangan kepastian,
Daud sedang merasa tidak pasti atau bingung mengenai situasinya. Permohonan untuk "Wajah Tuhan menyinari kami" dapat mencerminkan keinginan untuk mendapatkan petunjuk dan kejelasan dari Tuhan dalam menghadapi masalah atau keputusan. Ketiga, karena Daud ingin dekat dengan Tuhan, permohonan Daud untuk Tuhan menyinari wajahnya juga bisa menunjukkan kerinduannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan menyatakan keinginannya agar wajah Tuhan menyinari mereka, Daud mungkin sedang mencari kasih sayang, perlindungan, dan kehadirannya dalam hidupnya. Keempat, simbolisme rohani. Wajah Tuhan seringkali merupakan simbol dari kasih sayang, kehadiran, dan kekuatan ilahi. Permohonan ini bisa menjadi ungkapan keinginan Daud untuk merasakan kehadiran dan berkat Tuhan yang memimpin dan melindungi mereka dalam segala situasi. Dengan demikian, permohonan Daud untuk Tuhan menyinari wajah mereka mencerminkan kebutuhan spiritual dan emosional dalam menghadapi kesulitan, mencari petunjuk dan kehadirannya, serta rindu untuk dekat dengannya dalam hubungan yang intim. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dampak yang kita peroleh jika wajah Tuhan menyinari kita? Permohonan untuk wajah Tuhan menyinari kita dalam Mazmur 4 ayat 1-9 memiliki dampak spiritual dan praktis yang penting bagi orang percaya. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin kita alami. Pertama, kita akan memperoleh kedamaian batin. Mengalami sinar kehadiran Tuhan dalam hidup kita membawa kedamaian batin. Ketika kita merasa dekat dengan Tuhan dan menyadari bahwa Dia hadir dalam hidup kita, rasa khawatir dan kecemasan dapat berkurang, digantikan dengan ketenangan yang dalam. Kedua, kita akan memperoleh panduan rohani. Kehadiran Tuhan yang menyinari kita juga membawa panduan rohani. Kita menjadi lebih peka terhadap suara dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga, kita akan memperoleh kekuatan dan perlindungan. Sinar wajah Tuhan mencerminkan kekuatan dan perlindungan-Nya atas hidup kita. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, kita tahu bahwa Tuhan ada di sisiku, memberikan kekuatan untuk bertahan dan perlindungan dari bahaya. Keempat, kita akan memperoleh keselamatan kekal. Berada dalam kehadiran Tuhan membawa jaminan keselamatan yang abadi. Ini memberi kita keyakinan bahwa, tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kita memiliki janji keselamatan dan kehidupan yang kekal di hadapan-Nya. Dengan demikian, permohonan untuk wajah Tuhan menyinari kita, memiliki dampak yang luas dalam kehidupan rohani dan praktis orang percaya, membawa kedamaian, panduan, kekuatan, perlindungan, keselamatan, kedekatan, kepuasan, penghiburan, dan harapan yang hanya dapat ditemukan dalam hadirat-Nya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada Minggu Misericordias Domini ini? Pernyataan, biarlah wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan, dalam Mazmur 4 ayat 1-9 mengandung banyak hal yang bisa direnungkan bagi kita sebagai orang percaya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita renungkan dari pernyataan tersebut. Pertama, rendahkan diri dan bertobat. Ketika kita merasakan sinar kehadiran Tuhan, itu seringkali memunculkan kesadaran akan dosa-dosa kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kedua, berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan.
Perluasan pengalaman akan hadirat Tuhan seringkali mendorong kita untuk lebih banyak berdoa dan berkomunikasi dengannya. Kita dapat menggunakan waktu dalam doa pribadi, penyembahan, dan refleksi rohani untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiga, taat pada firman Tuhan. Ketika kita merasakan sinar wajah Tuhan, penting untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Ini berarti menaati perintah-perintahnya, hidup dalam kekudusan, dan mengikuti jalan yang benar menurut ajarannya. Keempat, melayani sesama. Pengalaman akan kasih sayang dan kehadiran Tuhan yang menyinari kita seharusnya mendorong kita untuk melayani sesama dengan kasih. Kita dapat mencari cara untuk membantu mereka yang membutuhkan, memberikan dukungan, penghiburan, dan kasih sayang kepada orang lain. Kelima, bersyukur dan memuji Tuhan. Ketika kita mengalami sinar wajah Tuhan, itu adalah kesempatan untuk bersyukur dan memuji-Nya atas segala berkat dan kasih-Nya dalam hidup kita. Kita dapat menghabiskan waktu untuk memuji Tuhan dalam doa dan penyembahan, mengakuinya sebagai sumber segala yang baik dalam hidup kita. Karena itu, dengan melakukan tindakan-tindakan ini, kita dapat merespons dengan benar terhadap wajah Tuhan yang menyinari kita, hidup dalam ketaatan, melayani dengan kasih, bertumbuh dalam iman, bersyukur kepada-Nya, dan menyebarkan cahaya-Nya kepada dunia. Mengenal diri dan mengagumi Allah. Mazmur 8 diawali dan diakhiri dengan pujian terhadap keagungan nama Allah. Pujian itu mengapit rangkaian ungkapan kekaguman pemazmur akan posisi manusia dalam ciptaan. Jelas bahwa setiap pernyataan didasarkan pada kisah penciptaan yang termuat dalam permulaan kitab Kejadian. Dalam mazmur ini, kejatuhan dalam dosa digemakan secara tersirat dalam ungkapan, lawan, musuh, dan pendendam. Keheranan pemazmur pertama-tama timbul dari perbandingan antara kebesaran alam semesta dengan manusia. Secara khusus, yang membuat pemazmur merasa heran adalah perhatian Allah kepada manusia yang begitu kecil di dalam alam raya yang demikian besar. Selanjutnya, ia juga heran dan kagum saat merenungkan kuasa dan hak istimewa atas ciptaan non-manusia yang diberikan kepada manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah diberi nilai yang lebih tinggi dari ciptaan lain, dan diberi kuasa atas segala binatang darat, air, dan udara. Walaupun Mazmur 8 semula dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh bangsa Israel, di dalamnya tersirat bahwa yang dibicarakan bukan hanya bangsa Israel, melainkan umat manusia secara umum. Secara khusus, dalam terang Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa Yesus Kristus adalah gambaran manusia sejati yang ideal yang dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan setelah menderita, mati, dan bangkit sebagai perwakilan manusia berdosa. Kira-kira 5 abad yang lampau, John Calvin memulai tulisan mahakaryanya dengan 2 pernyataan yang bersifat paradoks. Tanpa pengenalan akan diri sendiri, tidak ada pengenalan akan Allah. Tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri sendiri. Kedua pernyataan itu tepat dan menunjukkan betapa pentingnya pengenalan akan Allah dan diri sendiri. Dalam kaitan dengan Mazmur 8, boleh dikatakan bahwa manusia tidak akan memahami kebesaran Allah tanpa melihat betapa kecilnya dirinya. Renungkanlah betapa kecil dan tidak berartinya diri kita dan betapa luar biasanya Allah yang mau mengasihi dan mengindahkan kita yang demikian kecil. Dengan terus-menerus merenungkan hal ini,
kita akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh kerendahan hati dan juga penuh dengan kekaguman yang akan meluap keluar lewat pujian yang tulus kepada Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah Pencipta, aku takjub melihat kemuliaan langit dan keindahan buatan tangan-Mu. Terima kasih, karena di tengah karya ciptaan-Mu yang menakjubkan, Engkau selalu memperhatikan diriku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.